Pertanyaannya tuh Allah itu kan maha mengetahui. Apakah itu Ya, berarti ia juga mengetahui dalam hal ini juga ikut merasakan perasaan-perasaan kecewa, sakit, sedih, iri, dengki, dan perasaan-perasaan sekuler lainnya yang dimiliki hambanya? Nah, itu, ya, Ustaz. ya. Jadi kalau kita tanya apakah Allah mengetahui, ya pasti, ya kan? Pasti Allah mengetahui. Allah itu kan maha mengetahui segala sesuatu, ya. Ya. Nah, cuma apakah berarti Allah juga mengetahui dan juga ikut merasakan perasaan kecewa, sakit, sedih, iri, dengki, dan Iri, dengki, perasaan dan yang dimiliki hambanya? Ya tidak, ya kan? Allah itu eh, apa namanya memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam Asmaul Husna. Ada 99 sifat, ya kan? Ada 99 sifat eh, yang ya tentu tidak seperti yang tadi kita bayangkan ya, gitu. mm, Jadi karena memang tidak ada sifat yang seperti sifat-sifat manusia itu. Jadi misalnya gini ya, eh, Allah itu maha sombong, ya kan? Nah, di dalam Al-Quran, dalam hadis dijelaskan, ya Allah memiliki sifat sombong karena memang hanya Allah lah yang berhak untuk sombong. Nah, kalau sombongnya hamba, sombongnya manusia itu kan berbeda. Sombongnya manusia itu disebutkan dalam nas, ya batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Nah, itu batarul haq, ya, menolak kebenaran. Nah, Allah tentu tidak begitu sombongnya Allah. Allah sombong karena memang at-takabur wajar bagi Allah. Wong Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan bumi, menciptakan manusia, ya kan? Uh, ya dan apa? Bagi Allah ya memang haknya Allah wajar, sangat wajar. Nah, tapi kalau manusia dia merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, merasa pintar, merasa mampu karena dirinya sendiri, itu sesuatu yang tidak wajar. Karena manusia itu bisa, dia pintar, dia mampu, itu karena Allah memberikan kemampuan. Nah, maka mm. salah kalau kita membayangkan ya perasaan kecewanya hamba itu eh, juga perasaan kecewanya Allah, yang enggak, ya berbeda. Maka di dalam nas jelas ditegaskan ya Allah itu memiliki sifat yang berbeda dengan hamba. Laisa ka mislihi sayun, ya tidak ada sesuatu yang mirip ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak Hmm, kecewa, Allah tidak sakit dalam konteks kecewa yang buruk tadi ya. Nah, tapi sakit memang di hati. dalam hadis dijelaskan Allah kecewa kalau hambanya tidak taat gitu. Maka Allah marah kalau hambanya tidak taat. Ya itu sifatnya Allah. Tapi bukan dengan bayangan kecewanya manusia tadi ya. Karena cita-citanya tidak tercapai terus dia kecewa, yang enggak begitu. Ya, Allah itu Mm-mm. kalau dia kecewa dia mau mengazab hambanya, ya dia murka, dia bisa musnahkan hambanya kan gitu ya. Uh, Iya, uh, Tidak tepat ya kita mengatakan uh, Allah itu juga mengetahui dan juga ikut merasakan perasaan-perasaan buruk hambanya, ya tidak. Ya. Tapi Allah itu memiliki sifat ya seperti dijelaskan dalam ayat-ayat dan juga dalam hadis ya. Jadi Allah itu memiliki sifat yang memang haknya Allah begitu. Nah, kita sebagai hamba, Allah sebutkan dalam Al-Quran, walillahi asma'ul husna, ya. Dan bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik, fad'u biha, maka mintalah ya dengan nama-nama itu. Jadi Allah itu Al-Aziz, Allah itu Maha Gagah, maka mintalah kegagahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
menyebut, berdoa, menyeru nama Allah, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq yang maha memberi rizki. Maka kita minta rizki kepada Allah dengan menyebut namanya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Allah itu memiliki sifat yang maha lemah lembut kepada hamba-hambanya. Maka kita meminta dengan menyebut nama Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dan seterusnya, 99 Asmaul Husna plus nama Allah itu sendiri, jadi lengkaplah 100 ya. Nah, kita meminta kepada Allah agar memiliki sifat-sifat yang baik. Cuma sifat yang tadi misalnya at-takabbur ya jangan kita minta. Karena nggak boleh kita sombong, ya kan? Kita minta kepada Allah agar memiliki sifat yang mampu mengazab, ya nggak boleh. Jadi asmaul, nama-nama yang baik yang boleh kita minta, permintaan kita dengan nama-nama yang baik, tapi yang tidak boleh kita miliki jangan. Ya misalnya kayak at-takabbur, ya, nggak boleh, ya, tidak boleh. Jadi dalam hadis disebutkan Allah itu, jadi takabur itu adalah pakaiannya Allah, selendangnya Allah, dan Allah akan sangat marah kepada hamba yang sombong, karena berarti hamba yang sombong ini menarik selendang atau menarik jubah atau menarik pakaian Allah. Itu perumpamaan ya. Jadi jangan dibayangkan Allah itu berpakaian seperti kita berpakaian, ya nggak begitu. Nah, tapi maknanya memang kesombongan itu hanya haknya Allah. Lah kalau kita, ya apa yang mau kita sombongkan? Nggak ada hak sama sekali kita untuk sombong ya. Gitu ya.